Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami awali Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dengan informasi terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana sampai dengan saat ini gempa masih belum diperbaharui dengan kekuatan magnitudo 7,7 yang melanda tidak hanya Nusa Tenggara Timur tapi beberapa daerah lainnya di Indonesia hingga ke Bali, dan juga kita akan update ya bagaimana kondisi terkininya, bagaimana update kondisi di sana bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan nanti ya Fatima ya. Ini kami hadirkan untuk Anda pemirsa video amatir terjadi detik-detik setelah gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana bisa terlihat kepanikan warga. Ini terjadi karena memang gempanya cukup dangkal ya Fatima. Ya, buat bangunan hancur. Kalau terlihat memang ini gedung yang ramai warga berada di sana. Ya, memang berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.5824 WITA dengan pusat gempa terletak di sebelah utara Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Informasi dari BMKG juga pemirsa bahwa titik koordinat gempa bumi tersebut terletak pada 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa gempa bumi tersebut dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa serta potensi gempa susulan. Ya, kalau dalam Breaking News TV One beberapa waktu lalu tadi sempat dikatakan bahwa memang gelombang juga terjadi di beberapa laut ya di Indonesia. Tidak hanya satu gelombang, tapi beberapa gelombang, bahkan ketinggian air ada yang sudah mencapai 3,6 meter atau sekitar 30 cm terjadi peningkatan air. Kami harapkan memang ada update terkini yang gelombang tersebut bisa berkurang begitu ya. Seperti apa memang titik-titik kemungkinan tsunami terjadi di titik-titik gempa yang memang sudah disampaikan tadi. Nah, ini memang terjadi di beberapa wilayah ya, di mana salah satunya yang terdekat dari Nusa Tenggara Timur adalah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Cukup kencang juga terjadi di sana, warga berhamburan keluar. Kami juga peringatkan untuk Anda pemirsa yang memiliki keluarga, rekan yang berada di sekitar Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, harap Anda menghubungi mereka. Dan bagi Anda pemirsa yang berada di wilayah sana, terus mengupdate informasinya termasuk melalui kami. Kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkininya, di mana memang sampai saat ini masih belum ada pencabutan peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ya pemirsa, memang seperti dari gambar amatir, video amatir yang kami hadirkan di layar kaca Anda, memang ini merupakan situasi saat gempa terjadi. Dan nampaknya memang gempa yang cukup kuat mengguncang gedung-gedung ataupun perumahan yang ada di lokasi titik gempa, sehingga membuat masyarakat, jika tadi kami lihat gambar amatir video yang kami hadirkan, ini mulai berhamburan keluar mencari tempat yang aman. Memang dari BMKG sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan terus mengupdate informasi yang dihadirkan oleh BMKG, terutama mengenai potensi tsunami yang sempat disampaikan oleh BMKG, kemungkinan yang terjadi tsunami di beberapa titik yang juga sudah disampaikan oleh BMKG. Nah, ini kembali kami hadirkan video amatir di mana masyarakat ataupun warga yang memang berada di titik gempa yang terdampak cukup kuat, terlihat bahwa bangunan ini cukup terguncang dan masyarakat berhamburan dan mencari tempat yang aman. Ya,
Kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini di ND Nusa Tenggara Timur. Bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bupati ND Yosef Badeode. Selamat pagi, Pak Yosef. Selamat pagi, Pak. Pak Yosef, sebelum kita lebih dalam, bagaimana kondisi Anda dan keluarga saat ini, Pak? Iya, jadi kalau ND ini sampai saat ini masih ada getaran. Jadi semua orang sudah di luar rumah semua. Jadi sambil nunggu ini karena terus bergetar ini. Jadi semua sudah siap siaga. Banyak juga gedung yang atapnya roboh gitu ya. Jadi pada takut semua sehingga semuanya menunggu di luar rumah gitu, Pak. Oke, Pak Yosef, kami konfirmasi sekali lagi. Ini jika kita menggunakan waktu Indonesia Barat, gempa terjadi sekitar pukul 5 pagi. Ini sudah lebih dari 90 menit atau 1,5 jam. Berarti gempa masih terus berasa di sana, Pak Yosef? Betul, betul. Ini sampai saat ini masih getar. Ya, jadi pada yang menunggu di luar rumah semua. Ya, Pak Yosef, kami mendapatkan informasi bahwa memang dari BMKG adanya peringatan tsunami dini. Informasi yang Pak Yosef terima ini seperti apa, Pak, mengenai tsunami dini ini? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Itu sudah diingatkan. Makanya semua penduduk yang dekat pantai semuanya sudah mengungsi semua, naik ke daerah yang lebih tinggi. Jadi sudah bersiap-siap semua gitu. Baik, Pak Yosef, bagaimana dengan pelayanan kesehatan, Pak? Apakah Anda memiliki informasi kondisi di rumah sakit dan sebagainya macam? Adakah bangunan yang terganggu dan bagaimana kondisi pasien? Jadi begini, kalau di tempat saya, gedung rumah sakitnya masih aman, tapi semua pasien semua sudah keluar semua. Kami bangun tenda untuk tetap merawat mereka gitu. Karena semua pada takut karena ini goyangnya terus kencang sekali tadi. Rasanya seperti apa, Pak Yosef? Apakah memang getarannya semakin kencang? Atau sudah mulai berkurang, Pak Yosef? Kencang sekali tadinya. Tapi sampai saat ini masih goyangnya mulai menurun, tapi tetap ada getaran. Jadi masih takut semua. Pak Yosef, mungkin bisa disampaikan saat ini titik Anda melakukan untuk mengamankan diri atau untuk tempat yang aman ini di mana, Pak Yosef? Kalau di ND sendiri ini tempatnya memang saya masih tetap di kantor Bupati ini. Jadi masih menunggu, banyak juga rakyat yang tunggu di sini karena ini tempatnya agak tinggi sehingga pada tunggu aja gitu. Sampai lebih aman. Pak Yosef, Anda bisa berikan informasi kepada kami apakah memang ada gangguan komunikasi yang Anda dapatkan, sinyal telepon genggam mungkin yang terganggu atau listrik di sana juga terganggu pasca gempa, Pak Yosef? Oh ya, kalau listrik sudah dimatiin semua, Pak. Takutnya kalau ada runtuhan jadi dimatiin semua. Tapi kalau Telkom masih ada, masih siap. Telepon masih ada? Masih terang gitu. Nah. Pak Yosef, mengenai adanya peringatan tsunami ini, titik mana warga ND bisa berteduh, Pak? Baik. Kalau baik, ND Pak Yosef. ini ND ini pantai utaranya itu sudah banyak juga yang hancur. Kalau pantai selatan aman, tapi ini jalan juga sudah banyak yang longsor begitu, sehingga banyak orang yang sudah tidak bisa jalan-jalan lagi nih, terputus jalannya, baik, di timur maupun barat. Baik, Pak Yosef, kami harapkan memang semua yang terbaik untuk Anda dan warga di sana. Semoga peringatan dini bisa segera dicabut dan keamanan didapatkan bagi Anda dan warga. Terima kasih Pak Yosef
sudah bergabung Iya, bersama kami baik, di Apa Pak. Kabar Indonesia pagi ini. Terima kasih, Pak. Pagi Iya. ini. Iya. Oke, makasih ya. Pemirsa, kami masih akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkini terkait dengan gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami masih akan mengupdate informasi seputar gempa yang terjadi di NTT dan sekitarnya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi dari ND, situasi di ND, memang saat ini masyarakat masih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Karena dari informasi BMKG sendiri juga ada potensi tsunami. Seperti itu ya, Reza? Iya, tadi sempat dikatakan juga ada beberapa fasilitas umum termasuk jalan yang rusak dan juga terganggu, walaupun kami belum mendapatkan gambar terkininya, tapi informasi terkini akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kami ajak Anda untuk update kondisi di Maumere. Bergabung bersama kami Kepala Kansar atau Kakansar Maumere, Bapak Fatur Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman. Baik, sambil kami memperbaiki komunikasi, kembali kami informasikan untuk Anda pemirsa di mana gempa dengan magnitudo 7,7 melanda Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, yang kabarnya tadi sampai dengan sekitar pukul 6.40 tadi masih terus terjadi. Ada beberapa daerah yang masih mengalami gempa ya, Fatimah. Ya, gempa dengan magnitudo 7,7 di NTT ini terasa di berbagai wilayah. Guncangan gempa tersebut juga kuat di sekitar beberapa wilayah, termasuk terasa di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan mengupdate informasi kembali terhubung dengan Kepala Kansar Maumere, Bapak Fatur Rahman. Selamat pagi Bapak, apakah bisa mendengar suara kami di studio Pak Fatur Rahman? Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Fatur Rahman, mungkin bisa disampaikan apakah sudah ada ataupun seperti apa proses evakuasi yang dilakukan di sana? Apakah ada korban jiwa, korban luka, ataupun sudah ada laporan korban hilang? Seperti apa Pak Fatur Rahman? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan terkait dengan gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di kedua 10 km di tepatnya dekat dengan Embai. Untuk saat ini dampak dari Embai Nusa Tenggara Timur, untuk dampaknya dari Embai sendiri, informasi awal yang kita peroleh dari tim yang BPBD yang ada di Embai, banyak rumah mengalami kerusakan. Sedangkan untuk yang di Maumere sendiri, satu gedung pelabuhan Elsai Maumere mengalami kerusakan dengan korban satu orang kondisi meninggal dan 2 orang kondisi luka-luka. Baik, 1 orang meninggal dunia dan 2 luka-luka. Pak Fatur, sebelum kita masuk lebih dalam, apakah Anda memiliki nomor telepon darurat yang bisa dihubungi oleh warga ketika mendapatkan keadaan darurat, Pak Fatur? Nah, untuk informasi nomor darurat bisa dihubungi ke 125 oleh masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk BPBD. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya BPBD terkait dengan dampak gempa saat ini. Ya Pak Fatur, tadi kami mendapatkan informasi untuk di wilayah ND ini sudah ada jalan-jalan yang terputus. Seperti apa untuk di Maumere sendiri Pak, untuk akses transportasi ataupun jalannya? Apakah memang ada yang terputus atau seperti apa gambarannya Pak Fatur? Untuk di Maumere sendiri sampai saat ini untuk jalan masih kondisi aman, aman terkendali. Cuma seperti apa yang saya sampaikan, satu gedung pelabuhan yang mengalami kerusakan dan menimbulkan korban jiwa. Nah, untuk akses menuju dari dari Maumere menuju ND memang informasi dari BPBD yang berada di ND memang itu terjadi putus. Pak Fatur. Oke, baik, komunikasi dengan Pak Fatur, Kepala Kansar Maumere terputus. Terima kasih Bapak Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami pagi ini. Tadi sedikit kita rangkum informasi yang didapatkan, di mana memang ada 1 orang yang meninggal dunia dan beberapa luka-luka terkait dengan gempa yang terjadi di Maumere, di mana memang kerusakan juga
cukup terdampak di pelabuhan, termasuk juga terakhir sebelum terputus tadi Pak Fatur sempat mengatakan bahwa perjalanan atau jalan dari ND menuju Maumere memang terputus. Oke, perjalanan dari ND menuju Maumere memang terputus, dan juga tadi disampaikan untuk di Maumere sendiri memang banyak gedung-gedung yang mengalami kerusakan, dan juga kembali kami informasikan untuk di titik Maumere disampaikan oleh Kepala Kansar Fatur Rahman hingga pagi ini sudah ada 1 korban jiwa yang meninggal dunia dan ada beberapa yang mengalami luka-luka. Tentunya mengenai hal itu kami akan terus mengupdate kepada Anda pemirsa TV One. Sangat besar, Jakarta bisa sehancur ini. Semua tamu. Baik, gambar terkininya, gambar amatir kami hadirkan terus untuk Anda pemirsa. Sekali lagi kami informasikan bahwa gempa terjadi sekitar pukul 5 pagi dengan magnitudo 7,7 yang melanda di Nusa Tenggara Timur dan juga terasa di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya, kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana sekali lagi kami memberikan informasi gempa terjadi di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Kami akan terus memberikan update terkininya untuk Anda. Kami memiliki beragam video amatir, di mana video-video tersebut direkam setelah kejadian. Gempa terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, di mana tadi kami sudah beberapa kali memperbarui informasi dengan narasumber yang sudah bergabung begitu ya Fatima, terkait dengan kekuatan gempa masih terus terasa di beberapa lokasi termasuk di ND dan juga Maumere. Terkait informasi akses fasilitas umum, tadi terakhir juga kami mendapatkan info di mana jalan dari Maumere menuju ND ataupun sebaliknya ternyata terputus. Ya, tadi juga disampaikan oleh Kepala Kansar Maumere, Bapak Fatur Rahman, bahwa untuk di wilayah Maumere sendiri memang sudah terinformasi bahwa 1 korban jiwa meninggal dunia dan juga ada beberapa yang luka-luka. Tadi juga disampaikan bahwa memang mengenai jalan untuk Maumere menuju ND ini terputus. Nah, kami akan mengupdate di titik lain. Sudah ada kontributor TV One Peter Arifin, titiknya berada di Labuan Bajo, NTT. Selamat pagi Peter, mungkin Anda bisa gambarkan titik Anda saat ini, apakah masih ada gempa susulan? Peter, Anda bisa mendengar suara kami? Ya. Sudah Pak. Dapat sangat penting dari Labuan Bajo pagi hari ini. Dan saat ini saya ada di depan hotel Jakarta, salah satu hotel yang saat ini memang sangat parah sekali karena gempa. Baik. Sambil kami memperbaiki komunikasi dengan rekan kami Peter Arifin dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kami hadirkan video amatir untuk Anda pemirsa. Video ini direkam beberapa saat setelah gempa terjadi, di mana Anda bisa lihat beberapa bangunan hancur, begitu ya, karena memang gempanya cukup dangkal dengan kedalaman sekitar 10 km. Ini terjadi juga atau terasa di beberapa lokasi, tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tapi beberapa lokasi lainnya juga terasa di Indonesia termasuk Sulawesi. Ya, dengan gempa bermagnitudo 7,7 ini disampaikan bahwa memang untuk beberapa wilayah ini mengalami kerusakan melalui gambar yang dapat kami hadirkan. Nah pemirsa, kami akan mengupdate informasi untuk mengetahui situasi terkini. Untuk di NTT sudah bergabung bersama kami warga Bajawa NTT, Bapak Raffi. Selamat pagi Pak Raffi, apakah Anda bisa mendengar suara kami Pak Raffi? Selamat pagi, ya saya bisa mendengar. Pak Raffi, apakah di titik Anda saat ini masih ada gempa susulan yang terasa Pak Raffi? Ya, untuk di wilayah Ngada masih terasa gempa susulan, namun tidak sebesar gempa pada saat yang pertama kali yang 7,7 skala Richter. Sementara ini masih ada goyang-goyang sedikit di tempat kami.
Baik, Pak Raffi, karena kami mendapatkan gambar visual, bolehkah kameranya diputar ke belakang supaya kami bisa melihat bagaimana kondisi terkini di tempat Anda dan juga keluarga, Pak Raffi? Iya, ini kondisi saat ini. Warga-warga masih standby di luar. Kendaraan juga sudah mulai dikeluarkan. Orang juga masih banyak yang standby di luar, berjaga-jaga karena masih banyak gempa susulan yang kecil-kecil saat ini. Di titik Anda saat ini, Pak Raffi, apakah ada bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi tadi pagi, Pak Raffi? Iya. Di titik Anda melaporkan saat ini, apakah ada bangunan yang terdampak mengalami kerusakan, Pak Raffi? Iya, beberapa bangunan ada yang mengalami kerusakan, namun di wilayah ini syukur masih bisa hanya retak-retak saja, tidak ada yang sampai runtuh. Namun wilayah teman-teman kami yang di wilayah pesisir pantai itu mulai mengevakuasi diri karena terlihat di wilayah lautan itu mulai surut airnya. Oh, oke. Berarti Anda mendapatkan kabar bahwa wilayah pesisir airnya sudah mulai surut begitu. Pak Raffi, sudah 2 jam sejak gempa pertama kali terjadi begitu ya. Apakah memang Anda mendapatkan informasi terkini dari pemerintah setempat untuk mengevakuasi diri atau ada tempat untuk berkumpul demi keamanan bersama? Kalau kita lihat di belakang mungkin ada, atau di depan Anda ada bukit di sana. Ada informasi terkini kah dari pemerintah daerah? Sementara dari pemerintah daerah sini belum ada informasi apa-apa, namun kita sudah mendapat himbauan dari BMKG untuk tetap berada di luar rumah karena kemungkinan masih akan ada gempa susulan selanjutnya, seperti itu. Pak Raffi, tadi Anda menyampaikan bahwa situasi di pesisir laut ini sudah terlihat mulai surut begitu, Pak Raffi. Apakah warga sudah mencari titik-titik yang aman atau titik yang aman untuk di wilayah Bajawa NTT ini yang lebih tinggi itu di mana, Pak Raffi? Ya, untuk wilayah yang aman di wilayah Bajawa ini adalah di kota Bajawanya karena posisinya kita berada di atas gunung. Makanya untuk titik aman saat ini adalah di tempat kami. Jadi teman-teman kami yang berada di bawah pesisir pantai itu sudah mengarah ke atas semua, ke wilayah Bajawa. Jarak dari pesisir pantai menuju ke lokasi Anda ini berapa lama, Pak Raffi? Apakah masyarakat dari pesisir pantai sudah tiba di kota saat ini, Pak Raffi? Untuk saat ini kami belum tahu ya, karena perjalanan dari bawah sampai di atas itu perkiraan 1 jam perjalanannya. Namun dari video yang saya lihat sementara ini itu mereka semua sudah mulai mengevakuasi jalan ke arah atas semua untuk berlindung gitu. Pak Raffi, kalau dari komunikasi, sinyal sepertinya aman karena kita bisa berkomunikasi langsung. Tapi apakah ada gangguan lainnya, mungkin listrik padam atau apa pasca gempa yang terjadi? Iya, tadi untuk listrik itu tadi kami sempat padam. Namun ini juga inisiatif warga untuk mematikan listrik sementara. Kemungkinan sekarang mungkin sudah menyala listrik. Belum ya, masih mati kah? Oh ya, sementara saat ini masih mati untuk di wilayah kami ini. Pak Raffi, apakah Anda punya kerabat ataupun kenalan masyarakat yang berada di pesisir pantai lokasi Anda mengabarkan? Apakah sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, Pak Raffi? Kami masih komunikasi hanya via chat karena mereka juga masih belum bisa dihubungi. Mereka sementara masih sedang melakukan evakuasi diri. Jadi sementara mereka mungkin masih panik juga untuk naik ke daratan atas. Jadi mereka sementara itu memang masih susah dihubungi. Kalau untuk di bawah mungkin sinyalnya mungkin udah mulai jelek ya. Gitu. Baik, Pak Raffi,
ini gempa kekuatannya cukup besar, 7,7 magnitudo begitu. Anda bisa berikan gambaran kepada kami bagaimana kepanikan Anda, bagaimana besarnya kekuatan gempa yang terjadi tadi? Iya, untuk sementara saya hanya masih bisa memperlihatkan yang di sini dengan situasi warga yang masih standby di luar rumah. Namun untuk kerusakan masih belum bisa kita pantau yang berada di sini. Namun untuk tempat bekerja saya, untuk di bandara itu masih terdampak cukup besar sih. Karena kami bekerja di tower di bandara. Kebetulan kantor kami juga rusak. Banyak kantor-kantor yang berbangunan tinggi itu rusak-rusak semua. Oke, berarti tidak ada penerbangan sementara begitu, Pak Raffi? Itu yang belum saya ketahui. Namun sementara mungkin pastinya dari atasan kami pun, dari pihak kantor pun pasti mereka menginformasikan bahwa situasi di sini masih siaga. Tapi untuk penahanan pesawat, untuk pendelaian pesawat kita masih belum tahu. Baik, terima kasih Pak Raffi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi ini. Kami harapkan Anda dan keluarga semua dalam keadaan sehat dan juga peringatan tsunami bisa segera dicabut ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Raffi. Terima kasih Pak Raffi. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan APBN. Informasi mengenai pidato-pidato yang disampaikan oleh Presiden kita akan hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada
jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras. Ya, Presiden Prabowo Subianto tetap menjalankan fokus utamanya dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan. Di awal kepemimpinannya, cek kesehatan gratis sudah dilakukan, hampir 1,5 tahun berjalan, atau lebih dari 1,5 tahun berjalan. Sekarang fokusnya juga berjalan sesuai dengan target, begitu, di mana ada 10.000 puskesmas yang ditargetkan akan direnovasi dengan masing-masing mendapatkan 4 miliar rupiah. Masing-masing 4 miliar rupiah. Apakah ini efektif? Perbaikan puskesmas ini kita akan tanyakan. Sudah ada beberapa hadir narasumber yang hadir langsung di studio. Sudah ada Bapak Hariko Satria, tenaga ahli utama Bakom RI. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga ada Profesor Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Prof. Trubus. Dan juga ada DRG Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu nih. Sebagai pengamat, Bapak, dari kita kan sudah mendengarkan kemarin pidato Presiden. Mungkin untuk segmen ini kita akan fokus di kesehatan terlebih dahulu. Dalam pidato kemarin juga banyak sekali disampaikan mengenai kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. Namun sebenarnya yang paling mendesak untuk membaiki layanan kesehatan Indonesia ini harusnya seperti apa, Pak Trubus, pandangan Anda? Yang harus diperbaiki adalah bagaimana agar puskesmas atau layanan kesehatan itu khususnya di wilayah 3T itu tidak jauh dari penduduknya, karena selama ini itu banyak masyarakat atau warga masyarakat itu terbebani karena jauh jarak antara dia tinggal dengan pusat kesehatan masyarakatnya, khususnya itu, karena di beberapa daerah di Jawa juga banyak satu puskesmas itu hanya ada di satu kecamatan. Nah, padahal satu kecamatan itu terdiri berbagai desa, ada 50 desa kira-kira itu satu kecamatan. Ini seringkali jadi lama waktu untuk ini jadi problem itu. Nah, yang kedua adalah masalah obat-obatan. Ini obat-obatan ini mendesak sekali karena selama ini obat itu seringkali hanya terkonsentrasi di rumah sakit di kota-kota besar. Nah, tapi semua kecil-kecil itu seringkali obat itu bermasalah, apalagi obat-obat yang berbau istilahnya ya high class lah, katakannya mahal, ininya ini, dan apalagi kemudian dikaitkan dengan tenaga medisnya, misalnya dokternya harus spesialis dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang memang mendesak sekali dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena masyarakat sekarang menuntut layanan yang cepat. Itu yang problem pertama. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya ini kebijakan pemerintah sangat bagus dalam upaya untuk mengejar istilahnya ketertinggalan lah setidaknya, karena di masa lalu memang perhatian terhadap itu memang agak minim gitu ya, meskipun memang ada prioritas, tetapi karena wilayah yang sangat luas seringkali dengan banyak wilayah yang terabaikan. Nah, karena itu kemudian sekarang menjadi problem adalah ketika itu mau direncanakan seperti itu, data itu harus konkret. Nah, data ini harus bisa diakses publik, boleh tahu titik-titik mana yang akan direnovasi, titik mana yang akan dibangun, sehingga masyarakat itu akan mengetahui semuanya. Karena selama ini masyarakat nggak tahu, tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini dibangun karena program prioritas. Nah, ini masyarakat nggak pernah tahu. Nah, ini kemudian juga apalagi kaitannya dengan 4 miliar itu, ini problem yang harus dibenahi, pengawasan yang ketat. Karena kalau tidak, potensi penyimpangan akan tinggi sekali, Mbak. Apalagi kemudian di daerah ini seolah-olah ini proyek besar. Nah, apalagi kemudian di daerah itu, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyatnya sendiri, seringkali itu dimanfaatkan, entah itu kepentingan pencitraan politiknya atau juga untuk hal-hal yang di luar ketentuannya. Nah, itu menurut saya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus kolaborasi kuat untuk membuka data itu semua dan sekaligus untuk memastikan bahwa semua program yang disampaikan Presiden itu benar-benar terimplementasi di lapangan. Kira-kira itu, Mas. Mas Hariko, seperti apa seharusnya komunikasi? Pak Trubus tadi mengatakan bahwa sebenarnya transparansi data ini diperlukan supaya masyarakat nggak bingung, sama-sama harus mengawasi progresnya. Seperti apa? Ya, makasih Mas Reza. Yang pertama, kita berduka dulu ada gempa di NTT. Nah, kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pantai dan terus memantau akun dari BMKG. Nah, terkait dengan puskesmas ini, kita kasih latar belakangnya dulu. Nah, jadi gini,
mengapa Presiden Prabowo itu sangat yakin kalau TNI, Polri, Jaksa, Bea Cukai, Bakamla dan lain-lain itu bisa terus menjadi pahlawan rakyat. Nah, apa kaitannya dengan puskesmas? Jadi kapan Pak Prabowo mengatakan perbaikan puskesmas ini? Ini sudah lama sebetulnya, Mas Reza. Saya masih ada videonya itu, video lama itu. Kemudian Pak Prabowo ke Miangas sama Pak Menkes. Itu sekitar 6 hari lah kalau di sini, kalau naik kapal itu. Di Miangas itu nampak puskesmas dan posyandu juga ya, yang sudah puluhan tahun belum diperbaiki. 30 tahun ya? Ya, puncaknya adalah pada awal Mei 2026, ketika itu ada acara di Kejaksaan Agung, ada penyerahan denda administratif penyelamatan uang negara 10 triliun lebih. Nah, Pak Prabowo bicara di belakang uang yang banyak itu. Kemudian Pak Prabowo mengatakan, ini bisa nih kita pakai uang ini untuk perbaikan puskesmas. Nah, apa pesannya di sini, Mas Reza sama Mbak Fatimah? Pesannya adalah, kalau aparat penegak hukum ini betul-betul serius memberantas korupsi, memperbaiki tata kelola, dan menyelamatkan uang negara, maka uang ini akan digunakan untuk perbaikan posyandu, puskesmas, sekolah, dan lain-lain. Jadi, cara Presiden Prabowo menghormati aparatur kita, KPK, Kejaksaan, Polisi, TNI, dan lain-lain ini, dia menunjukkan bahwa uang yang kita lakukan untuk membela merah putih ini akan kita gunakan untuk membangun puskesmas. Pesan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, itu kan ada 10 triliun tuh. Nah, kemudian kalau mau bangun puskesmas sesuai dengan pidato Pak Prabowo kemarin, kalau satu puskesmas 4 miliar ya Pak. Artinya kan kalau 10.000 puskesmas 40 triliun. Kan masih kurang tuh uangnya. Makanya ada juga namanya pemangkasan BUMN. Jadi waktu Pak Prabowo jadi presiden, BUMN itu 1074. Kemudian diminta Pak Prabowo kurangi jadi 300. Sekarang sudah dikurangi dulu 290. Dari 290 itu kita sudah hemat 50 triliun. Artinya kalau 10 triliun tambah 50, kita sudah punya 60 triliun. Nah, apa yang ingin kami katakan? Bagi ibu dan bapak yang terdampak karena pemangkasan ini, yang dulunya jadi komisaris, sekarang tidak jadi komisaris, yang dulunya jadi direksi. Sebetulnya beliau ini juga pahlawan semua. Karena dengan beliau meninggalkan jabatannya akibat pemangkasan ini, uangnya hemat 50 triliun, dan itu akan digunakan untuk pembangunan puskesmas dan lain sebagainya. Oh, ini kita sudah dapat, jadi mengenai transparansi data tadi yang Pak Trubus sampaikan? Sangat setuju dengan Pak Trubus. Jadi beliau ini bukan pengamat biasa sebetulnya, ini guru besar. Jadi guru besar dari Trisakti. Jadi kalau untuk makan bergizi gratis, sampai Pak Prabowo mengatakan kalimat yang keras sekali kemarin itu, tidak layak kita hormati, bahkan dia marah betul. Apalagi kalau korupsi terkait dengan perbaikan puskesmas. Oleh karena itu pengawasannya harus sangat ketat dari KPK, dari Kejaksaan, dan Presiden sudah mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Jadi tegas sekali kemarin itu. Ini kalau kita belajar dari kasus di BGN ya, dari 7 orang yang ditahan itu kan ada tuh beberapa orang dekat Pak Prabowo. Jadi jangan sampai bisa mendapatkan akses, titik mana yang mendapatkan prioritas dan segala macam, itu yang tadi yang ditanya. Kita optimis dengan Kemenkes ya, karena di Kemenkes ini sistemnya sudah berjalan dengan baik, pengawasan sudah berjalan dengan baik. Kita lihat di CKG ini, maka kami sangat mengimbau kepada seluruh mahasiswa, organisasi masyarakat, awasi dana yang mungkin sebesar 40 triliun lebih ini untuk perbaikan puskesmas, dan sudah ada PP 24 2025. Itu diterbitkan di zamannya Pak Prabowo. Apa itu? Siapapun yang melaporkan penyelewengan korupsi itu dilindungi. Bahkan di HUT Polri Pak Prabowo mengatakan orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang benar tidak boleh dikriminalisasi. Sebaliknya orang-orang yang mungkin nanti mengkorupsi program ini itu harus diproses secara hukum. Baik, Pak Hariko, mungkin saya mau ke Ibu Widiawati. Ibu tadi disampaikan Pak Trubus, ini tidak hanya soal renovasi saja, tapi mengenai titik-titik juga harus sesuai. Apakah ini tidak hanya renovasi, tapi ada pemindahan puskesmas ke titik-titik yang lebih dekat ke masyarakat? Iya, saya merangkum dari Prof. Trubus sama Pak Henrico. Jadi gini, kita membangun 10.000 puskesmas yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi di 7.285 kecamatan itu.
berdasarkan titik-titik yang dibutuhkan. Jadi ada sekarang kita sudah memprogramkan untuk 2027 1.988 puskesmas yang akan dibangun dan juga Baru berarti ya? Dan juga 8.001 puskesmas dengan kerusakan berat, ringan sampai sedang. Nah, itu titik-titik itu yang sudah kita pantau, yang sudah kita tetapkan untuk diadakan puskesmas. Kalau dibangun baru memang dia nggak ada, ya dia nggak ada. Tapi kalau renovasi itu karena mungkin ruangannya tidak memadai, alur pasiennya juga nggak enak. Terus kita juga nggak boleh luput dari hanya membangun, tetapi kita juga harus tahu berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian berapa jumlah kebutuhan ruangan, berapa jumlah alat kesehatan, berapa jumlah kemudian obat-obatan. Karena kita punya dasar puskesmas itu yang kita ambil mestinya sekarang 13. Oke, kita ambil yang 9. Di dalam puskesmas itu harus ada 1 dokter umum, dokter gigi, kemudian bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, farmalkes sama laboratorium itu yang akan dilakukan, akan dibentuk nanti di puskesmas-puskesmas yang revitalisasi dan juga bangun baru di 2027. Kita nggak boleh hanya bangun saja, tetapi kita harus bangun juga dengan SDMK dan isinya. Dan juga perlu diingatkan bahwa puskesmas itu tidak lepas dari pustu dan juga posyandu dan kader, karena itu jangkauannya sampai ke keluarga. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya ada kalau di penyelenggaraan puskesmas di Permenkes 19 2024 dikatakan bahwa 1 kecamatan 1 puskesmas yang membawahi 30.000 masyarakatnya yang belum punya rumah sakit. Tetapi jangan lupa kita punya pustu, kita punya posyandu, kita punya kader. Kader itu kan hidupnya di dalam rumah kita sendiri. Kader itu kan ibu kita atau bapak kita. Nah, itu dia sudah terlatih, terpelajari, dikasih pelatihan. Jadi jangkauan yang terdekat adalah pustu, posyandu, kader yang ada di keluarga yang nanti akan kalau misalnya ada keluhan mereka yang terdekat pustu. Pustu juga ada tenaga kesehatannya yang sudah dibagi. Kemudian nanti akan dirujuk ke puskesmas. Jadi kalau bisa memang dengan adanya revitalisasi atau penambahan puskesmas 10.000 itu diharapkan bahwa puskesmas itu bisa tempat orang untuk sehat, tetap sehat atau menjaga tidak menjadi jatuh sakit parah. Nah, masuk gitu. ke cek kesehatan gratis supaya bisa dicek. Nah, risiko kesehatan. Itu dia, makanya dibutuhkan kan tadi ruangan yang sesuai, kemudian SDMK-nya, tenaga kesehatannya yang mumpuni. Terus kalau misalnya ada alat, dia tuh bisa mengerjakan alatnya dengan baik. Karena kan nggak dipungkiri memang beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kan juga dibagikan alat untuk puskesmas. Nah, itu harus bisa difungsikan lah. Jadi jangan cuma diplastikin aja gitu, tapi difungsikan sehingga puskesmas itu akan bisa melakukan yang pencegahan, misalnya screening gitu kan, screening CKG, paling dasar CKG deh, tensi, tekanan darah kan, kemudian kolesterol, kemudian apa, nanti baru kalau ada yang ditemukan sesuatu baru kita rujuk. Nah, kalau ngomongin soal rujukan, kita naik dari puskesmas ke RSUD. RSUD kan juga menjadi concern dari Pak Prabowo begitu ya. Revitalisasi RSUD ini kan dibutuhkan begitu ya. Apa dampaknya dan bagaimana cara revitalisasi ini supaya tidak ada ketimpangan? Kalau tadi misalnya puskesmas kan bisa merata ke seluruh wilayah, diharapkan seperti itu. Tapi RSUD kan juga ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D begitu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi resmi dari BMKG bahwa peringatan dini tsunami di sejumlah titik di NTT terdampak gempa sudah resmi dicabut oleh pihak BMKG. Tentunya kami akan terus mengupdate informasi seputar dampak yang terjadi dari gempa yang terjadi di NTT dan sekitarnya. Namun kembali lagi kami informasikan bahwa peringatan dini tsunami sudah disampaikan oleh BMKG sudah resmi dicabut. Oke, kita lanjutkan perbincangannya, Ibu Widiawati. Tadi saya sempat tanyakan mengenai revitalisasi dari RSUD begitu. Bagaimana proses ini supaya tidak adanya ketimpangan di berbagai daerah dan layanan kesehatan bisa didapatkan secara merata begitu. Ya, jadi revitalisasi RSUD ini kan dari tipe D ke tipe C, ya. Ketimpangan-ketimpangan yang tadi Mas Reza tanyakan sebetulnya
kita membangun pada wilayah-wilayah yang jangkauannya sulit atau tadi 3T, usahakan itu juga ada RSUD, kemudian puskesmas juga kita bangun di situ juga, dan juga kita akan memberikan pasokan pertama adalah terkait dengan SDM, selalu dengan SDM dan alat-alat. Jadi kita tahu bahwa untuk menuju ke daerah tersebut amat sulit, gitu kan. Jadi supaya tidak akan menjadi rujukan ke tempat yang berikutnya, tadi Mas Reza ceritakan dulu atau Mbak Fatimah cerita panjang tuh 9 jam, itu jangan sampai. Karena kalau misalnya ada urgensi nyawa itu kan amat-amat sangat berharga. Jadi, nah bagaimana kita berkolaborasi antara puskesmas dengan RSUD yang ada di situ. Bagaimana itu mendekatkan pada masyarakat mendapat layanan yang prioritas. Jadi kita tetap membangun itu pada daerah-daerah terluar terlebih dahulu, kemudian dengan sudah ditata sih, sudah dihitung, sudah dipetakan mana yang membutuhkan, yang terlebih dahulu membutuhkan situ itu akan dibangun oleh pemerintah, kemudian juga dengan pendukungnya puskesmas, pustu, posyandu itu supaya pergerakannya itu bisa cepat gitu loh. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa SDMK, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga-tenaga yang lain juga itu pasti kita latih dan kita kirim ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada yang kekurangan tenaga, maka akan ada pendayagunaan gitu. Jadi ditaruh dulu menunggu tenaga yang misalnya ada dokter di sekolah lain misalnya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai maka akan ditempatkan di daerah-daerah tersebut, prioritas, daerah prioritas. Jadi pemerintah tidak pernah berhenti untuk merencanakan bagaimana memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik itu daerah terpencil atau tidak, supaya masyarakatnya nyaman, supaya masyarakatnya tetap, oh iya, negara ada buat kita. Oke, kalau tadi sudah bahas mengenai kesehatan ya Reza, kemarin juga dalam sidang tahunan pidato Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah program mengenai di bidang pendidikan. Seperti apa programnya? Berikut pernyataan Presiden Prabowo. Kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Ya pemirsa, mengenai program pendidikan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, saya ingin menanyakan pandangan dari Pak Trubus. Nih Pak Trubus, kan ada program revitalisasi sekolah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bagaimana program ini bisa berjalan tapi tidak mengganggu proses belajar mengajar para siswa? Iya, tentu ini akan harus dilakukan pemetaan dulu ya, mapping, di mana misalnya bagian mana dulu yang akan direnovasi. Sehingga ketika nanti renovasi berlangsung, tentu ini tidak membuat bising, mengganggu proses belajar mengajar. Kalau perlu juga perlu kolaborasi. Biasanya kan sekolah SD atau sekolah ini SMP, biasanya nggak jauh dari kantor kepala desa, biasanya seperti itu, atau kantor kecamatan. Nah, untuk sementara misalnya kalau memang kondisi mendarurat dipindahkan dulu sehingga ini tidak mengganggu proses belajar. Jadi renovasinya itu. Nah, kemudian yang penting juga harus ada semacam timeline yang jelas. Jadi kapan waktu selesainya, ininya kapan, dan pengerjaannya seperti apa. Itu juga harus clear. Masyarakat juga bisa mengakses di situ. Nah, yang lainnya menurut saya agar itu tetap berjalan juga,
guru-guru itu juga harus diberikan pemahaman bahwa selama proses istilah renovasi katakanlah seperti itu, memang proses belajar mengajar tidak boleh istilahnya terkendala atau tertunda atau pokoknya kurikulumnya harus sesuai lah gitulah, sesuai seperti itu harus ditekankan. Nah, karena itu kemudian harus ada upaya yang namanya insentif. Karena itulah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus merumuskan agar ada insentif tersendiri kaitan dengan guru-guru yang atau tenaga pendidikan lah katakanlah yang berkaitan dengan sekolahnya direnovasi itu yang penting. Nah, yang lain itu adalah bagaimana murid ini dan orang tua murid ini juga diajak kolaborasi. Mereka juga harus beri pemahaman agar apa? Agar tidak merasa kemudian ketika dipindahkan malah menganggap itu makin jauh, makin kemudian sulit untuk terjangkau. Karena nggak semua sekolah itu posisinya itu dengan penduduknya itu aksesnya itu mudah. Sebenarnya kan ada zonasi itu maksudnya dari situ ya. Iya, sebenarnya lebih ini kan niatnya kan seperti itu, cuman sekali lagi implementasi di lapangan ternyata nggak mudah. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita diskusikan bersama. Artinya di situ sebenarnya pemerintah daerah dalam itu terutama lurah, camat itu mengetahui bagaimana agar pembangunan proses itu berjalan dengan baik. Yang terakhir menurut saya penting adalah bagaimana agar ada semacam audit. Nah, mekanisme audit itu harus dikelirkan dulu. Karena apa? Seringkali masyarakat itu mencurigai ketika yang direnovasi hanya bagian sana, tapi kok biayanya sekian besar. Nah, ini yang seringkali ini harus dibuka ke publik. Mengapa? Karena ini adalah dana publik. Artinya dana pajak masyarakat. Presiden menekankan ini dana publik. Kalau memang ada penyimpangan, itu yang disikat. Kan gitulah. Karena itu agar tidak menghindari, paling tidak untuk menghindari, meminimalkan terjadinya itu, perlulah kemudian ada semacam daftar mana sekolah-sekolah yang diprioritaskan, mana yang hanya katakanlah rusaknya rusak kecil-kecil. Dan inilah kemudian juga masyarakat diminta juga saling pengetahuan. Kalau misalnya rusaknya kecil ya masyarakat juga bisa terlibat lah. Misalnya seperti apa membantu untuk urun semen atau apa, catnya atau seperti apa. Dan tapi kalau misalnya sampai kursi-kursi, sampai meja-meja ya memang itu tanggung jawab pemerintah daerah juga kan gitu. Ya. Mas Ariko, kalau misalnya tadi Pak Trubus fokusnya adalah ke bangunan fisik, tapi kalau kita ngomongin soal kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Apa saja yang harus menjadi concern pemerintah saat ini? Ya, saat ini memang fisik itu dulu, ya, fisik yang utama, kemudian kualitas kurikulum juga. Itu disampaikan oleh Kemendikdasmen kemarin. Nah, tadi saya nyambung sama Pak Trubus. Itu fokusnya revitalisasi sekolah itu di daerah terdampak bencana. Nah, kemudian di daerah 3T. Nah, di 2025 16.000 lebih ini sudah direvitalisasi. Kemudian di 2026 ini 71.744 sedang dalam proses revitalisasi. Kemudian tahun depan 100.000, tahun depan 100.000 lagi, maka kita bisa menyebut inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi bahkan mungkin sepanjang sejarah. Nah, kemudian di daerah 3T itu juga nanti sama dengan Ibu Widiawati, itu juga ada Perpres 81. Itu Presiden memberikan tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis 30 juta lebih bagi dokter-dokter yang mengabdi ya Bu ya, di wilayah 3T. Jadi bukan hanya sekolahnya yang diperbaiki, itu 288.000 sekolah tuh dapat TV kayak gini, layar yang besar. Nah, nanti ditambah interaktif, papan interaktif digital. Nah, kemudian buat anak-anak karena concern Pak Prabowo buat SDM ini kan tinggi sekali. Nah, kemarin juga 43.000 orang anak-anak jalanan sudah bersekolah di sekolah rakyat. Nah, intinya ini apa? Karena waktu kita singkat nih. Jadi kira-kira begini, CKG, MBG, revitalisasi sekolah, RSUD ini tujuannya buat apa? Karena Presiden tidak ingin 20 tahun yang akan datang kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi karena anak-anak ini gampang sakit, kemudian anemia, maka produktivitas negara ini akan berkurang. Jadi sekali lagi, uang yang kita keluarkan hari ini untuk perbaikan sekolah, untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, labketmas, semuanya itu relatif sebetulnya lebih kecil
Ini investasi, bukan pengeluaran dibanding kalau 20 tahun lagi kita tidak melakukan ini. Kira-kira begitu. Dan harapannya seperti Pak Trubus bilang tadi bahwa semuanya bisa di-track begitu ya. Masyarakat bisa sama-sama mengawasi karena memang tadi yang Mas Hariko bilang bahwa ini uangnya keluar dari pajak-pajak kita masyarakat. Terima kasih Pak Hariko, Bu Widiawati, Pak Trubus sudah berbincang bersama kami pagi ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan hadir saja berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kembali lagi kami informasikan bahwa BMKG sudah resmi mencabut peringatan dini tsunami di sejumlah titik yang terdampak gempa pada pagi hari ini. Ya, gempa dengan magnitudo 7,7 ya. Pagi ini terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di Nusa Tenggara Timur dan terasa juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia, di mana memang sudah dicabut peringatan dini tsunami-nya. Kami hadirkan untuk Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sedang memberikan keterangan terhadap kepada rekan-rekan media terkait dengan gempa ini. Gempa tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut. Namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan, yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Itu mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak BLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Berton. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak kami. Daerah, Kepala UPT dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom. Kalau tidak ada kami lanjutkan, ada pertanyaan di ruang BMKG Pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya? Saya juga dari TV One, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan ke depannya apakah akan terjadi ambruk lagi atau gempa susulan dalam waktu dekat? Oke, silakan Ibu di bidang geofisika. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan masih terjadi. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini media televisi. Kalau tidak kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa? Tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus monitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar
37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan. Itu bisa berlangsung berhari-hari, bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada, karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya, kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut back thrust Flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana. Hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya. Ini mudah-mudahan sudah yang maksimal. Nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi sudah disampaikan juga, masyarakat harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor, tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari 7. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wijayanto penjelasannya. Nanti ada juga pertanyaan di ruang Zoom. Oh, ini sudah ada dari Sigit Nage TV. Meski peringatan dini telah berakhir, bagaimana himbauannya ke masyarakat, Bapak dan Ibu? Kami persilakan. Berkoordinasinya seperti apa dengan peranan di bagian hilirnya, Bapak? Ya, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi peringatan dini sudah berakhir. Berarti bahaya tsunami-nya sendiri sudah kita akhiri, sudah tidak berbahaya. Mungkin masyarakat untuk aktivitas di nelayan dan sebagainya sudah bisa beraktivitas normal, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di daratan itu harus tetap waspada karena aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Tadi sudah disampaikan, bagi masyarakat yang rumahnya ada kerusakan, ada retak-retak, tentunya ini harus tetap waspada, jangan kembali ke lokasi dulu. Jadi ini masih ada terus, nanti sambil memonitor informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, tentunya bukan hanya dari BMKG pusat, nanti bisa koordinasi dari BMKG daerah. Kita punya UPT, tentunya nanti dengan BBBD daerah juga selalu kita akan koordinasi. Jadi tentunya masyarakat tetap harus waspada untuk gempa bumi susulannya. Demikian. Oke, terima kasih. Kembali kami menegaskan bahwa himbauannya adalah di gempa susulan karena tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir, bukan dicabut ya, teman-teman media massa. Kami mohon untuk diksi pemilihan kalimat, yaitu potensi tsunami dinyatakan berakhir. Dan pertanyaan untuk Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi, Pak, dari Harinta iNews, apakah sudah ada informasi update jumlah korban, Bapak? Apakah ada yang meninggal atau bagaimana, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tetap terus memperbarui data-data yang masuk kepada kami, namun informasi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Reza Baluel. Selamat malam, wakil kru yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Didukung oleh